sedekah, umroh, haji, dan apapun kebaikan illa billah, kecuali dengan Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Jadi ini hebat sekali karena disebut perbendaharaan surga, karena ini benar-benar bulat keyakinan kita bahwa kita ini gak bisa apa-apa sama sekali kecuali Allah yang nolong. Maka efek dari kalimah tauhid ini luar biasa. Allah sangat suka karena posisi kita menjadi sangat bagus. Jadi posisi terbagus bagi kita di hadapan Allah adalah kita ini tidak ada daya sama sekali. Yang maha kuasa atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa jagat semesta alam ini. Kita makhluk ciptaan, Allah maha pencipta. Kita tidak bisa apapun walaupun mengedipkan mata kecuali Allah yang menolong. Itu yang pertama. Hamba. Dua, kita tidak punya apa-apa sama sekali. Diri ini pun bukan punya kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang punya selain Allah. Tidak ada orang kaya yang sebenarnya, tidak ada, sama sekali tidak ada. Yang ada adalah makhluk ciptaan Allah yang dikehendaki Allah dititipi dunia sesuai dengan kehendak Allah sebagai cobaan, enggak dibawa kemana-mana. Yang kaya, yang berkuasa, yang punya jabatan, yang perkasa, sama ujungnya mati dimakan tanah. Benar? Alexander the Great bonyok dikubur, habis dimakan belatung, dan pasti ada perhitungan lain. Maka hamba Allah yang asli tidak akan kagum sama sekali lihat orang kaya, lihat pejabat, lihat orang terkenal, lihat biasa saja, karena yakin semua itu milik Allah. Tidak kagum dan tidak lengket, biasa saja. Yang ketiga, hamba Allah yang beneran itu jahil, bodoh, tidak tahu apapun. Allah maha tahu segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Kita ini bodoh kecuali sepercik ilmu dikit yang Allah kehendaki kita tahu. Selebihnya tidak tahu apa-apa. Maka jangan sotoy, sok tahu maksudnya. Kita tidak tahu apa yang bakal terjadi beberapa menit ke depan, benar? Nggak tahu ini. Yang terjadi hari ini banyak, dan sebagian besar itu tidak terpikirkan, tapi terjadi. Satu, kita ini tidak ada daya. Allah yang maha kuasa atas segala-galanya, tidak ada setitik pun yang bisa terjadi baik nikmat maupun musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Dua, kita tidak punya, Allah pemilik segalanya.
Ini bukan punya kita. Kalau punya kita, jangan tua dong, jangan lapar. Mau ngapain capek-capek pakai lapar, ya kan? Tidak bisa kita menua, melemah, bukan punya kita. Kalau punya kita, jangan mati, nggak bisa. Jangan kentut, nggak bisa. Kentutnya harum dong, masa cakep-cakep bau, ya nggak bisa. Bukan punya kita tubuh ini. 3, kita tidak tahu, Allah Maha tahu. 4, kita ini berlumur dosa, bergelimang aib, diselimuti kekurangan, kesalahan. Allah Maha Suci. Tidak ada satupun perbuatan ataupun apapun tentang Allah yang ini nyebut ini aja tidak sopan ya, yang tidak sempurna, tidak sopan, nyebut tidak. Ada yang tidak sempurna bagi Allah, itu tidak sopan, karena Allah tuh maha sempurna di atas kesempurnaan apapun yang terbayang terpikirkan oleh kita. Paham tidak kan? Jadi kita berpikir Allah maha sempurna, itu dangkal sempurna versi kita tuh dibanding kemahasempurnaan Allah yang sesungguhnya. Kita saja suka kagum ke insinyur yang bikin ini, ya. Ini lebih sempurna. Semuanya makhluk-makhluk didesain, diberi warna, dibentuk, dihidupkan, diurus. Semuanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'n. Semua yang ada di langit dan bumi yas'aluhu, kepada Allah meminta, dan Allah senantiasa dalam kesibukan setiap saat. Sibuk yang tidak bingung, sibuk yang tidak lelah. Jangan membayangkan kita sibuk, ya. Kesibukan Allah mencipta, membentuk, mengadakan, meniadakan, mengangkat, menurunkan, semua menjodohkan, semuanya seisi alam ini diurus oleh Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Makanya kalau orang udah kenal ke Allah, udah, itu nikmat terbesar di dunia, yang berbuah nikmat akhirat. Yakin ke Allah sebagian besar orang, termasuk kita, kadang-kadang saja ingat Allahnya, ingat juga belum tentu yakin. Kalau sudah yakin, tenang. Nah, la haula wala quwata. Jadi kalau kita yakin semua yang ada ini milik Allah, dikuasai Allah, hanya bisa bergerak dengan izin Allah. Tidak ada nikmat secuil apapun sampai kepada kita, wa ma bikum min ni'matin faminallah, kecuali Allah yang memberi. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, tidak menimpa kepada kita musibah kecuali dengan izin Allah. Semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Pencurian izin Allah bukan? Dikit yang jawab. Enggak jawab izin Allah bukan? Allah ridho enggak ditanya enggak jawab gitu. Makanya yang kita cari bukan izin Allah, tapi ridho Allah. Kalau ridho Allah itu izin Allah yang Allah sukai.
Di mana ada ridho Allah? Pada niat dan perbuatan yang Allah sukai. Di sana ridho Allah. Maling, gagal maling, siapa yang menggagalkan? Allah. Berapa banyak maling yang mau maling ayam, ayamnya nggak ketangkap, dia yang ketangkap. Nih sekarang sedang heboh, ada banyak aib yang kebuka. Aslinya yang ngebuka adalah Allah. Sebagaimana kita sekarang orang tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya, ada yang nutupin. Siapa yang nutupi? Kalau Allah tutupi, ada yang bisa buka tidak? Jawab hadirin yang mantap ya. Jangan terlalu keras, biasa aja. Kalau Allah menutupi aib kita, ada yang bisa buka tidak? Kalau Allah buka aib kita, ada yang bisa mencegah tidak? Kalau Allah menjodohkan, ada yang bisa menghalangi tidak? Tenang. Kalau Allah tidak menjodohkan, bisa jodoh tidak? Tidak. Tapi dia sudah janji. Janji tinggal janji. Allah yang menentukan segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tadi teh wa ma bikum min nikmatin faminallah, An-Nahl 35, Ustaz. Berapa? Tolong dicek, saya lupa. Maaf. Ada izin Allah, ada ridho Allah. Garong, Allah tahu ini mau menggarong, bisa diizinkan, bisa tidak. Kalau Allah izinkan jadi garong, balas jadi dosa, pasti ada balasannya, pasti, kecuali tobat. Makanya kita manusia dan jin boleh milih, tapi terjadi atau tidak tetap izin Allah. Mau tahu siapa yang beruntung? Yang ingin maksiat tapi dipersulit oleh Allah, gagal terus. Mau nonton sepak bola jam 2, ketiduran, baru bangun sesudah bubar. Rezeki Allah yang bikin tidur. Jadi orang yang disukai Allah tuh mau maksiat digagalkan, males taat dimudahkan, itu paling top. Gak akan tahajud malam ini mah, sekali-kali libur jam 3 kebangun sendiri, aduh, ditidur-tidurin malah pengen ke WC, ditahan-tahan malah ngompol. Sudah tahajud dah. Mau sedekah 2.000, yang kecabut yang 50, masukin refleks. Ya udah, rezeki lah ya. Enaknya tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, la haula wala quwata, itu tawakal ya, fahuwa, maka baginya Allah cukupi. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita. Ini sebetulnya bukan nanya, tapi bebaslah kalau mau. Ini saya lagi ceramah ya hadirin. Maaf, ini gatel izin Allah juga hadirin, tapi nggak nyampe, sudah nggak apa-apa, nggak usah diceritakan. Pasti ada dosa nih hadirin. Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu yang terbaik bagi kita. Gak usah rewel. Kita doa bukan untuk ngatur Allah,
Kita doa itu ibadah. Perkara dikasihnya apa, kapan, di mana, udah, nggak usah rewel. Benar? Kenapa dong kita banyak doa? Karena disuruh Allah doa. Allah sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu tuh pikiran kita mau minta apa. Tenang, Allah tahu cicilan saudara berat-beratnya, ya kan? Allah tahu ini naksir si itu, dan Allah tahu itu bukan jodoh saudara. Oh, jangan begitu. Kenapa sama saya ngambeknya? Makanya kalau saudara naksir seseorang, harus cepat minta tolong ke Allah. Ya Rob, ini teh apa, gejala apa ya Rob? Nggak usah gitu doanya. Apakah yang saya taksir ini jodoh saya atau jodoh teman saya? Agak rumit nih. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik segala-galanya. Tidak ada satupun berbuat apapun tanpa izin Allah. Yang untung, yang mau maksiat digagalkan oleh Allah, males taat dimudahkan Allah. Yang apes sebaliknya, maksiatnya lancar. Rencana maling 5 juta dapat 50 juta. Dia nggak cakep-cakep amat, tapi jadi playboy cap 2 cula. Tiap kedip naksir. Makin berlipat dosanya, jadi seperti istijraj. Makanya hadirin sekalian, la haula wala quwata ini harus jadi andalan kita. Kapan saja kita baca la haula wala quwata illa billah. Tunggu dulu, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat pernah ada yang mengeluh kepada beliau. Lalu Salman bertanya, mengapa engkau mengeluh sedangkan engkau memiliki kunci-kunci surga? Lalu katakanlah la haula wala quwata illa billah, maka engkau akan dilapangkan oleh Allah. Itu sudah jaminan Allah. Allah tahu kok siapa yang zikir itu, dan tahu bahwa dirinya tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Ini Allah suka. Ini dalam kitab Az-Zuhud karya Ibnul Mubarak, dan benar-benar dilapangkan. Kisah Imam Abu Ishaq Al-Harbi, beliau dikenal sering sekali membaca la haula wala quwata illa billah. Dikisahkan suatu saat beliau ditimpa kesusahan yang berat, fitnah besar di zamannya. Beliau tidak pernah mengeluh, hanya banyak istighfar dan mengulang-ulang la haula wala quwata illa billah, hingga Allah memberikan kepadanya jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Kisah ulama ahli hadis Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri wafat 161 Hijriah. Ulama besar. Ketika beliau ingat dan cemas terhadap kematian, beliau memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Dengan membaca kalimat ini, aku merasa hatiku menjadi lebih tenang dan lebih siap menghadapi ajal kapanpun datang. Dari Hilyatul Aulia. Kisah lainnya adalah di Musannaf Abdul Razak. Seorang lelaki mendatangi Imam Hasan Al-Basri dan mengadukan beratnya hidupnya, hutangnya numpuk,
Nah, ya, nih. Kenapa saudara langsung begini? Tenang ya. Kesehatannya menurun, yang meningkat hutang, kesehatan menurun. Cocok ya. Anak banyak. Imam Hasan Al-Basri berkata, banyak-banyaklah kamu membaca la haula wala quwata illa billah, karena dengan itu Allah akan membukakan pintu kemudahan. Tidak lama kemudian lelaki itu datang kembali dan berkata, Masya Allah, Allah telah menghapuskan bebanku satu persatu sehingga tidak berat lagi, dan masalahku diganti oleh Allah dengan kemudahan. Ini adalah kisah-kisah yang dikutip dalam kitab-kitab yang banyak di kalangan umat. Kapan saja kita membaca la haula wala quwata illa billah? Sebetulnya bisa kapanpun, tapi ada beberapa waktu yang bisa kita baca. Misal ketika kita merasa sangat lemah, lunglai, 3L, letih, lesu, lemah, leles. Seperti Om sekarang, saya lagi merasa seperti ayam tulang lunak ini. Hari ini tugas dakwah banyak dan ya ujiannya bersepeda ke sana sini hadirin. Jadi sekarang ayam tulang lunak, leles. Tapi ingat mau ceramah ini, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ada yang ngetok pintu, Kang Dudu. Tahu siapa beliau? Tunanetra, ahli pijat. Saya kangen ke boleh pijat. La haula wala pijat hadirin. Dudu pulang, datang lagi Gilang, lebih kuat lagi tuh. Tadi pakai lututnya pakai sikut. Makanya sekarang agak segar. Mijet sendiri susah hadirin. Allah datangkan yang jago pijat, ahlinya. Coba itu kan. Pernah juga dulu camping nggak zikir, lagi tiduran ada yang mijet. Pagi-pagi keseleo, rupanya yang mijetnya itu belum ahli ya, hanya asal ngebletak begitu. Hasilnya jari saya kurang zikir. Tadi lumayan Pak, baru diamalin 2 yang bisa memijat. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah langsung, saya kayak capek mau dipijat. Ya pijat sendirilah, ngemodal ya. Jadi ketika lungse, lemas, leles ya, ini salah satu fisik. Ingat, tidak ada kekuatan untuk berbuat apapun kecuali Allah. Apalagi ketika kita dalam keadaan situasi terjepit, hutang, ada ancaman ini itu, siapa lagi yang bisa nolong selain penguasa segala-galanya? La haula wala quwata illa billah. Ada yang ngancam ini, karena semua yang ngancam itu pasti makhluk ciptaan Allah, pasti Allah yang ngurus. Emang siapa? Ada preman, preman ciptaan siapa? Yang hidupin siapa? Yang ngurus siapa? Dia bagian apes aja, bagian jalan terjadinya ujian kepada kita. Berlindung kepada pencipta eman itu, preman itu. La haula wala quwata. Apa kamu? Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan mata yang terbeliak, gigi yang bertaring. Saya berlindung kepadamu.
Jangan takut oleh premannya, takut Allah mengizinkan preman itu nonjok. Ini beneran. Kalau ada anjing menggonggong, jangan takut oleh anjingnya, tapi takut Allah mengizinkan anjing itu menyogot, ya, menggigit. Emang anjing jadi sendiri? Siapa yang menciptakan anjing? Allah. Mau segede apapun anjing, tetap ciptaan Allah. Allah yang mengurus, Allah yang menghidupkan, Allah yang mendetakkan jantungnya. Dia bisa menggong, au, au. Allah yang nyiptakan. Coba dibuat kecil, hai, hai, nggak wibawa, ya kan? Makanya kalau ada anjing menggonggong, kita nggak usah niru, ya kan? Beda kapling, berlindung ke Allah. Ini serius hadirin, ini tauhid. Makanya para waliullah kalau ketemu singa, ini teh saya teh rezeki kamu bukan? Kalau bukan ya udah pergilah. Singa bertasbih. Termasuk manusia yang ngancam-ngancam kita, pasti ciptaan Allah. Termasuk Ngisriwil itu. Iya. Benyamuk itu Presiden Ngisriwil sama, itu ciptaan Allah. Fir'aun ciptaan Allah. Gak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah. Makanya kepepet, la haula wala quwwata illa billah. Lagi apa lagi? Lagi tergoda maksiat, nanti kan nyebrang. Ada yang la haula wala quwwata illa billah. Buka HP, hanya Allah yang bisa melindungi kita dari zinah mata dengan yang ada di HP. Makanya cobalah, la haula wala quwata illa billah. Aduh ya Allah, la haula wala quwata, tolong ya Allah. Ini menarik sekali. Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir, la haula wala quwata illa billah. Yang mudah marah, yang suka bergejolak syahwatnya, yang banyak keinginan, pokoknya kalau kita udah merasa aduh ini dorongan peluang maksiat itu besar, perbanyaklah haula wala quwata illa billah. Karena cuma Allah yang bisa ngerem kita. Kalau Allah bikin nggak ingin, enggak tuh nggak ingin. Misalkan ikhwan naksir ke ikhwan lagi, la haula wala quwata illa billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gak mungkin ikhwan dengan ikhwan. Kalau lelaki dengan lelaki mungkin, tapi itu pasti maksiat. LGBT itu bukan kodrat, tapi penyakit. LGBT itu penyakit. Fitrahnya normal, tetapi dia mengikuti lingkungan, hawa nafsu, tipu daya setan. Jadilah seperti itu. Kalau dia bertakwa ke Allah, dicabut itu. Lelaki senang lelaki, perempuan senang perempuan, udah pasti itu tipu daya setan, ya kan? Kalau Allah nahan setan nipu, sembuh. Termasuk para perokok, coba la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula. Bisa dikunyah itu rokok. Mau ngapain merokok? Seperti orang kurang kerjaan, sedot tiup, kunyah, telan. La haula wala quwata illa. Saudara ngerokok, pengen berhenti merokok, doa, ya Allah,
Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Berlindung ke Allah dari mungkarnya amal, akhlak, hawa nafsu, penyakit. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, hamba mohon padamu, mudahkan berbuat kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. La haula wala quwata illa billah. Yang belum punya pendamping hidup, banyak keinginan, syahwat, minta ke Allah supaya dikuatkan. Yang jarak jauh rumah tangganya, la haula wala quwata illa billah. Beneran hadirin, kalau Allah nyabut keinginan, nggak ingin. Karena saya menjaga supaya tidak membuat malu yang ngobrol, maka tidak saya suruh ngangkat tangannya. Cara yang paling mudah kalau ada yang ngobrol, diam saja kitanya, daripada jengkel. Betul, aslinya sih jengkel, tapi belum tentu Allah ridho.